15 menit, seharusnya jam 8. Tapi saya live jam 8.15 ya. Pertanyaan seputar tentang kapal pesiar. Oke. Saya udah live ini. Udah. Menunggu. Oke. Baru muncul iklannya ini, kayak belum anu ya. Teman-teman yang lain juga belum. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Tes dulu. Apa kabar? Oke, udah ada suaranya. Malam ini. Oke. Udah bagus gak sih? Halo Bli, selamat malam. Selamat malam dari Bali. Maaf agak sedikit telat, 15 menit. Baru habis makan malam ya. Oke, apa kabar nih si Charpi? Si Charpi ada mau yang ditanyakan tentang kerja di kapal pesiar? Kalau ada silakan ditanyakan ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab buat teman-teman ya. Oke, santai aja ya, siap. Kita nggak formal-formal banget ya. Misalnya jam 8 mulai harus jam 8 nggak. Paling ya jam 8 lebih dikit lah. Saya kan agak sedikit gini, ada kesibukan makan malam ya. Oke, yang baru bergabung apa kabar? Selamat datang di channelnya Opa Oye. Yang nanya seputar tentang kapal pesiar, silakan. Nanti kalau saya tahu, saya kasih tahu. Pokoknya seputar kapal pesiar ya. Aku cuma pengalaman casual doang. Apa nih beli dan sedikit bisnis laundry. Wih, mantap. Wah, kalau bisnis laundry ini bagus ini. Ya. Apalagi di musim-musim hujan. Oke, yang baru bergabung, apa kabar? Selamat malam kalian semua. 132 orang. Oh, berkurang lagi 97. Gimana teman-teman, ada yang mau dipertanyakan tentang kapal pesiar? Atau mungkin kalian udah paham dengan kapal pesiar ya? Tentang prosesnya, dokumennya, mungkin kalian udah paham ya. Baru 2 hari live. Wah, kalian keren banget nih. Udah paham ya. Apakah bisa, oke pertanyaannya dari si Charpi, apakah bisa kerja di kapal pesiar dengan pengalaman casual doang? Menurut saya sih enggak ya, harus hotel bintang 3 sampai 5 ya. Kalau casual doang sih enggak mungkin ya. Kecuali kalian punya ordal ya, orang dalam. Kalau punya orang dalam ya mungkin aja bisa, tapi pakai biaya lagi. Tapi saya sarankan sih jangan ya. Nanti akan bermasalah ke depannya. Jadi harus bintang 3 sampai 5 ya, hotel ataupun villa ya. Masih Carpi. Oke, si Carpi lagi. Seketika menghilang dari peradaban. Apa ini yang dibilang dia ini? Oke, Anan. Oh, kok nanya temboknya? Temboknya warna apa? Apa ya? Agak susah ditebak itu. Oke, yang nanya si Carpi lagi. Casualku kadang di cafe sama restoran hotel beli. Ya kalau bintang 3 bintang 5 dan ada sertifikatnya dan itu totalnya selama 1 tahun, 1 sampai 2 tahun ya bisa. Bisa kerja ke kapal pesiar ya. Oke. Loh ini kok nggak ke kapal pesiar pertanyaannya. Bang coba ke Oyo. Ngapain ke Oyo? Ngajak pacar di sana. Bercocok tanam. Malam beli, malam juga Muhammad Amin. Irfan Nugraha, Bang mau nanya kapal pesiar butuh dana berapa? Oke, untuk ke kapal pesiar itu dana yang harus dipersiapkan kalau kalian melamarnya
Lewat agent itu perkiraan ya. Perkiraan habis sekitaran 30 sampai 40. Itu pun agentnya agent yang bagus ya. Dalam artian tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Kemarin saya lihat di PT Ratu Oceanaria Bali, untuk proses dokumen saja itu habisnya sekitaran 15 juta dokumen saja, di luar dari konsumsi ya. Mungkin kalau plus konsumsi mungkin 20-an, karena itu prosesnya agak lama. Dan kalau disuruh bayar tiket lagi ya perkiraan habis segitu, 30 sampai 40. Itu dulu saya ya. Untuk sekarang mungkin ya antara 30, 40 atau 50 kalau tiketnya bayar sendiri. Ya, sekitaran segitu. Itu udah semuanya yang saya perhitungkan, dari konsumsi makanan, perjalanan kalian, seperti itu ya. Habisnya segitu dari masalah dokumen ya. Semoga Irfan ada bayangan ya. Tapi kalau kalian dapatnya segitu, nanti di kapal pesiar misalnya, kalau kalian bekerja di Royal Caribbean, itu 4 bulan aja udah kembali itu dana yang kalian keluarkan. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi di kapal pesiar itu kalau kalian irit banget, 4 bulan udah balik modalnya, dan 4 bulan lagi ya kalian nikmati, dan kontrak selanjutnya ya tinggal panen aja, tinggal ngurus dokumen aja ya. Agus Junaidi, semoga ada bayangan ya si Irfan. Agus Junaidi, malam beli upah, izin bertanya. Yap, selama pengalaman beli upah di kapal, apa pernah kejadian hampir fight dengan sesama kru di kapal pesiar? Sukseme beli. Oke, untuk yang hampir fight itu saya sering mengalami ketika saya bekerja di tukang masak. Buat teman-teman yang belum pernah kerja di kapal pesiar dan kalian ingin bekerja di bagian tukang masak, itu kalian harus benar-benar sabar ya. Ingat orang tua kalian, karena di kapal pesiar itu tekanannya banyak banget teman-teman ya. Saya itu hampir fight sama orang Bali juga. Hampir saya berkelahi sama orang Bali. Waktu itu dia sebagai anak utility, saya sebagai anak tukang masak ya. Jadi ini masalahnya sepele teman-teman. Masalahnya piring. Nggak ada piring ya, di section saya nggak ada piring. Terus saya itu disuruh ngambil ke bawah. Betapa emosinya saya di saat itu ya. Orderan room service banyak, yang handle cuma saya aja. Satu kapal pesiar itu saya handle sendirian room service, banyak banget, belum lagi dinner. Nah, di sanalah saya hampir fight sama orang Bali ya. Kalau orang-orang luar dari negara lain juga pernah, itu masalah sepele juga, peralatan yang kurang ya, kurang banyak seperti itu, atau mungkin pas banget, dan yang lainnya itu masih kotor. Jadi saya nggak ada waktu, terpaksa saling saling cepet-cepetan ngambil, hampir fight juga sebenarnya. Tapi kalau berkelahi sama orang luar negeri, orang misalnya dari India, dari Filipina, itu nggak terlalu saya masukin dalam hati ya, nggak terlalu, soalnya yang dia bilang kan bahasa Inggris, jadi saya nggak usah didengerin aja lah, seperti itu ya. Jadi bahasanya agak lumayan kasar banget sih. Tapi kalau untuk orang Bali sih ya agak gimana ya. Agak nyentuh banget, soalnya kan dari Bali gitu ya. Wih, kacau ya. Jadi itu pengalaman saya hampir fight, tapi saya tetap sabar. Sabar saya lihat orang orang tua di rumah. Kalau sampai berkelahi ya udah pulang ya, apalagi main sampai kena fisik, sampai ngancem-ngancem itu. Soalnya di kapal besar itu CCTV-nya itu di mana-mana teman-teman ya. Kecuali di kamar. Di kamar nggak ada CCTV ya. Seperti itu. Terus oke, tunggu dulu. Punya pacar nggak beli? Nggak, saya udah nikah ya. Istri saya di belakang. Saya udah nikah ya. Iya bang, siap. Oke, si Carpi. Kalau nggak ada sertifikat selama casual gimana beli? Soalnya aku nggak pernah dijadikan karyawan tetap sampai sekarang. Waduh, nasib banget itu si Carpi ya. Cara satu-satunya nih, kalau hotelnya bintang 3 atau 5 ya harus usahakan dapat sertifikatnya. Tapi kalau nggak bintang 3 atau bintang 5 ya jangan terlalu dipaksakan ya. Soalnya nggak juga.
nggak dikanggoin juga sama agentnya, soalnya kan minimal itu bintang 3. Tapi kalau bintang 3 sampai 5, tapi kalau kalian misalnya bukan karyawan atau kalian masih DW daily worker, kalian usahakan ada sertifikatnya biar kalian itu nggak percuma kerja di sana ya, kalau misalnya pengen kerja ke kapal pesiar ya. Jadi itu saran saya ya buat si Carpi. Kalau tempatnya bukan bintang 3 atau bintang 3 ke bawah, ya udah biarin aja. Cari tempat yang bintang 3 sampai bintang 5. Ya setidaknya Dewi atau apalah seperti itu ya. Yang penting pernah di sana, cari sertifikatnya aja. Kalau udah 1 tahun sampai 2 tahun, lanjut melamar ke agent ya. Si Carpi semoga sedikit ada bayangan ya. Oke. Beli itu di jendela ada apa beli? Oh, di jendela. Jendela ada jendela lah. Ya, si Carpi, ada ibu negara guys. Iya, istri saya di belakang. Oke, ini Muhammad, kenapa nih? Teman-temanku, teman-temanku udah dapat OL maghrib tadi. Itu hampir 2 bulan setelah interview di agent. Bagian gale lumayan banyak yang dapat. Tadi kira-kira 10 orang. Saya belum dapat beli. Oke ya. Nah, yang seperti saya bilang kemarin ya, untuk di dapur itu banyak lebih cepat teman-teman ya. Di dapur itu lebih cepat berangkatnya daripada departemen lain seperti restoran, apalagi housekeeping ya. Housekeeping agak lama banget kalau kalian melamar dari bawah ya. Dan bar juga jarang banget. Yang paling sering berangkat itu, yang paling sering maksudnya lebih sering berangkatnya dan peluangnya itu besar adalah anak dapur. Itu cepet banget berangkat, seperti saya dulu ya, cepet banget, 6 bulan udah berangkat. Ternyata selama saya di kapal udah berangkat di kapal pesiar, saya tahu alasannya kenapa anak dapur itu banyak yang berangkat seperti itu. Ternyata banyak yang pindah. Ya sabar ya, yang udah masuk di bagian dapur sabar, jalani aja, jadiin batu loncatan seperti itu ya. Kalau nggak betah di dapur, pindah aja di departemen lain ya, soalnya itu beda sama di darat teman-teman ya. Maka dari itu, kalau kalian melamar di dapur, di agent cepet banget. Oke. Oh, yang di jendela itu istri saya teman-teman ya. Mana aku nggak di Oh, jendela. ini di bawah katanya. Oke, si Michael Heki mau nanya nih. Bang, maaf mau nanya, kalau di perairan Indo ada nggak kapal feri atau pesiar belayar? Maaf, aku nggak ngerti beginian. Terima kasih. Kalau di perairan Indo ada teman-teman, kapal pesiar, kapal feri ada. Di Bali kan banyak itu kapal pesiar yang nyandar di Bali. Kalau kalian sering lihat berita ya, itu kapal pesiar ada. Di benua itu ada yang nyandar. Sekarang kapal pesiarnya udah banyak ke Bali. Kalau ke Bali itu karyawannya itu bisa keluar dan bisa ngajak keluarga ke kapal pesiar, tergantung kebijakan dari kapal pesiarnya ya. Kalau dulu saya seperti itu. Kalau misalnya kapal pesiarnya nyandar di Bali, itu bisa ngajak keluarga ke kapal pesiar, tapi ada batasnya seperti itu. Dan kalian juga bisa keluar ya, keluar lebih cepat seperti itu ya, khusus untuk orang Indonesia aja. Jadi ada ya, jadi kapal apapun itu ada yang apa namanya tuh, yang jalan di perairan Indonesia. Oke, makasih ya Nan udah subscribe. Siapa nih? Tong Tai ya. Nu aktif ID nih beli kayak nih bu off al. Untuk ID-nya masih aktif. Saya dikasih ID yang lama lagi ya. Jadi ID saya itu tidak dirubah, masih dikasih yang itu. Kemarin saya menerima offer letter, ID-nya masih ya. Oke. Hadir, Bang. Oke, terima kasih banyak. Beli, pernah nggak kapalnya mau kebalik? Oh, untuk kapalnya kebalik nggak pernah teman-teman. Tapi kapalnya goyang-goyang itu sering. Ini yang sering goyang itu adalah kapal yang kecil ya. Tapi kalau kapal besar tidak terlalu banyak goyangan. Tapi kalau kapal kecil sering banget dan bisa membuat kalian mabuk laut. Kalau kalian nggak kuat, yang pastinya kalian mabuk laut. Kacau ya.
Oke. Oke, halo Anan. Amin. Ya, oke. Di Royal harus punya sertifikat CCM nggak beli? Oke, di Royal kalau saya sih buatnya BSD aja. Untuk CCM itu saya nggak tahu ya, apakah CCM itu udah termasuk di dalamnya atau enggak ya teman-teman. Oke, biar lebih pasti nih ya, aku mau ambil dulu sertifikat BSD-nya. Tunggu ya, tunggu ya. Arah. Oke, masih di sana kan? Oke, maaf ini kenapa ini kok lambat. Kalian dengar aku nggak sih? Kalian dengar aku ya? Apa lambat ini? Halo? Tunggu dulu ya. Oke, masih terhubung. Tunggu dulu ya teman-teman, aku cariin BSD-nya. Oke, lihat dulu ya. Katanya sih udah termasuk di sini teman-teman. Kalau kata teman-temanku ya, CCM gitu ya. Tunggu dulu ya, aku cari dulu ini di mana ya? Di belakangnya ada nggak sih? Personal CCM. Apa sih kepanjangannya CCM? Yang aku tahu itu adalah BSD aja teman-teman. Nggak ada ya, nggak ada. Oke, aku lihat lagi nih. Mana nih? Di Royal harus punya sertifikat CCM nggak beli? Oke. Untuk CCM aku nggak tahu pasti ya teman-teman. Tapi aku punya BSD aja. Dan CCM itu kalau misalnya ada, yang pastinya nanti di training di kapal pesiar atau mungkin buatnya di kapal pesiar mungkin saja ya. Nggak tahu juga sih aku ya. CCM ya. Jadi untuk ini CCM nanti aku akan searching dulu di Google apa sih CCM ini ya. Tunggu dulu ya, aku searching dulu nih CCM ini apa sih? CCM, CCM apa sih kepanjangannya CCM kalau kalian tahu? Hmm, wih banyak banget nih ya. Kalau kita cari itu di Google banyak banget pengertiannya. Aku lanjut lagi ya. Mohon maaf ya, untuk CCM-nya aku kurang paham. Aku taunya cuma BSD doang ya, Basic Safety Training doang. Apakah CCM ini udah termasuk di BSD? Aku nggak tahu ya. Di sertifikatnya aku nggak lihat. Ya, nanti aku cari-cari lagi deh ya. Oke, beli lihat tatonya. Oh, tato bintang ini ya. Rambutnya keren, terima kasih. Salam dari Indramayu, siap. Oke, Michael Heki. Soalnya aku pernah dikasih tahu sama orang di sekolah, dia punya keluarga kerja di kapal pesiar, terutama orang Bali, makanya aku juga bingung. Oke. Ada rencana berangkat lagi beli? Ada lagi. Kayaknya sih tahun ini ya. Aku udah nerima offer letter, tinggal nerima job letter aja. Kemarin udah chat scheduler, katanya sih masih dalam list keberangkatan seperti itu ya. Oke, si Carpi, beli kalau punya bisnis laundry di rumah, apakah bisa disebut sebagai pengalaman? Ya, itu pengalaman pribadi, tapi kan kita lihat apakah itu bintang 3 atau bintang 5 ya.
Kalau nggak ada bintang ya cuma pengalaman pribadi aja. Ya itu dianggap pengalaman, tapi pengalaman pribadi ya teman-teman. Oke. Oke, salam dari Solo, salam juga dari Bali ya, jelas beli. Oke. Beli, dulu pernah di alur OTS ya? Enggak, aku nggak pernah di alur teman-teman ya. Aku nggak pernah di alur. Yang kapal terakhirku itu adalah Symphony of the Seas ya. Itu beda sertifikat bang, CCM Crowd and Crisis Management. Oh beda sertifikat. Oke, kayaknya CCM ini aku training di, bukan training sih, di training di kapal pesiar ya. Sepertinya. Aku cariin dulu ya. Soalnya ini banyak banget teman-teman sertifikat. Certificate of Crown Management. CCM beda lagi beli, nanti CCM bisa dia. Itu beda sertifikat bang. CCM Crowd and Crisis Management. Oh ini CCM. Oh ini ya. Ini aku dapat di kapal pesiar teman-teman. Certificate of Crown Management ya. Jadi ini sertifikatnya aku buat di kapal pesiar dan aku buat di rumah itu cuma BST doang. Nah, ketika kalian sampai di kapal pesiar, itu biasanya kalian ditanya teman-teman, ya, kalian punya sertifikat ini, sertifikat itu, seperti itu, ditanya. Tapi basicnya itu ya kalian harus punya BST, ya. Nanti kalau misalnya nggak punya CCM, ya kalian harus training di kapal pesiar. Tapi kalau kalian udah punya CCM atau krisis manajemen, sertifikatnya di rumah itu lebih bagus lagi. Kalian bisa menghemat waktu ya. Soalnya di kapal pesiar itu kalau ada training yang pastinya pekerjaan kalian terganggu teman-teman ya. Oke, CCM beda dengan BST beli. Nanti CCM bisa dicari di kapal, tapi alangkah baiknya buat di rumah. Nah, kan udah dijawab ya sama si Tong ini ya. Si Tong ini. Jadi saya itu buatnya di kapal pesiar. Nah, seperti yang tadi saya tadi bilang, kalau kalian misalnya bisa buat di rumah, lebih baik buat di rumah. Pokoknya apapun itu sertifikatnya, kalau bisa dibuat di rumah, buat di rumah. Tapi kalau nggak bisa, yang termasuk ini CCM ini ya, kalian bisa buatnya di kapal pesiar ya. Tapi jangan kalian buat BST di kapal pesiar, itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Khusus untuk CCM ini aja. Ya, jadi seperti itu ya, si Muhamin ya. Semoga sedikit ada bayangan ya. Agus Junaidi, untuk dokumen BST, sepengalaman beli untuk pelatihannya berapa lama beli dan proses pelatihannya di Bali atau di Jakarta beli. Nah untuk BST itu pelatihannya saya dulu di Sidekarye di Bali ya. Itu perlu sekitar semingguan teman-teman, seminggu sampai 2 mingguan untuk prosesnya. Kalian itu dikasih belajar, setelah itu praktek nyebur ke kolam renang yang saya ingat ya, menggunakan life jacket. Setelah itu kalian harus tahu bagaimana caranya memadamkan api seperti itu ya. Jadi saya itu melakukannya di Bali, soalnya di Bali kan ada itu tempatnya ya. Kalau di Jakarta ada ya boleh ya. Oke, oke udah dikasih tahu nih CCM ya, Crown Crisis Management. Oke ya, makasih ya. Makasih bang infonya, sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Spill agent beli. Oke, spill agent. Oke, untuk agentnya sih saya sekarang tidak menggunakan agent ya. Saya mandiri, tapi untuk masalah surat-surat saya minta bantuan ke agentnya. Yang pastinya ya biaya agak lumayan mahal karena kita memerlukan jasa mereka. Jadi agent yang sering saya gunakan yaitu agent saya yang pertama PT Ratu Oceania Raya Bali, khusus untuk pembuatan dokumen aja. Tapi kalau mereka nggak bisa, saya bisa pindah ke CTI seperti itu ya. Jadi di Bali itu untuk agent kapal pesiar Royal Caribbean itu belum apa ya, belum ada yang saya tahu ya, belum ada. Cuma ada di Ebu aja ya. Jadi agent yang sering saya dengar lewat omongan teman-teman yang kerja di kapal pesiar itu ya Ratu Oceania Raya Bali, CTI, Ebu, itu aja yang aku sering dengar ya, yang sangat familiar di telingaku ya. Oke. MSC Medical Checkup 3.000 ringgit Malaysia. Berapa itu 3.000 ringgit?
Kalau di Indonesia itu sekitar, terakhir aku medical itu 3 jutaan lebih teman-teman. Itu pun sehat. Tapi kalau kalian ada penyakit, kalian harus beli obat gini, obat gitu. Wih, habis banyak. Ini menurut pengalaman aku ya, dan teman-temanku. Teman-teman ketika medical check up. Saranku ya, hati-hati kalian apa namanya, untuk masalah medical ini, untuk memilih tempatnya ya. Kalian cari dulu lah. Maksudnya cari informasi medical di mana yang bagus, yang cepat seperti itu ya. Kadang juga kan ada yang dimain-mainin seperti itu. Seharusnya sehat nggak sehat kan? Siapa tahu kan? Soalnya ini menurut teman-temanku aja, apakah dia ada penyakitnya, aku itu nggak tahu juga. Kalau emang ada penyakitnya ya agak sedikit sulit ya, gitu. Ya jadi kalau saya ini sebagai orang awam jadi pasrah aja ya. Pasrah aja, misalnya kalau medical ya gitu dah. Aku nggak mau lagi memperpanjang ini ya. Semoga kalian sehat aja ya. Semoga kalian sehat aja. Dan kalau kalian sehat ya biayanya lebih murah. Tapi kalau ada penyakit ya lebih mahal lagi ya. Misalnya ada penyakit yang harus disembuhkan seperti itu ya. Semoga kalian sehat. Oke. Tapi kalau kalian medicalnya di kapal pesiar, itu bayarnya, terakhir saya bayar itu $100 teman-teman. Sekitar 1,5 juta. Kalau di kapal pesiar, medical lebih cepat lagi. Iya, cepat banget. Nggak banyak basa-basi. Sekarang medical cas 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 cas, besoknya udah dapat hasil. Ya, udah dapat sertifikat seperti itu. Pokoknya kurang dari seminggu, kurang dari 3 hari lah udah dapat sertifikat. Oke si Carpi, ya udah, ntar aku coba lamar kerja, siapa tahu dapat sertifikat. Oke siap. Gas beli, see you on board. Deck runner sama linen runner sekarang sudah jadi satu. Pegang 5 stateroom attendant. Wah 5 apa 4 sih? Kata temanku 4. Sekarang 5. Huh. Yang pastinya kalau jadi runner sekarang ya udah berubah karena sistemnya. Jadi kalau kalian di posisi runner sama seperti saya, itu pekerjaannya sih udah dirubah. Maksudnya nggak kayak dulu lagi ya. Kayaknya kalau nggak salah buang sampah kabin stewardnya. Widih, yang pastinya selesai paling akhir ya. Aduh, aduh, oke. Nanti kalau ada lowongan yang lain, aku cari yang lain aja lah. Ya, runner itu emang agak gimana ya. Enak sih enak, tapi kan ya nikmati aja lah ya. Cari yang lebih baik, setidaknya cari yang lebih baik seperti itu ya. Selama kita masih bisa berusaha, cari yang lebih baik. Seperti itu. Tapi runner juga bagus, enak, santai kerjaannya. Gunanya CCM buat apa beli? Nah, gunanya CCM buat apa? Itu aku nggak tahu teman-teman ya. Yang penting punya sertifikat. Kalian dapat sertifikatnya, udah aman. Itu buat apa ya? Itu buat, sebenarnya buat kapal pesiar aja, persyaratan kapal pesiar ya. Oke, Soronogiri. Ya, aku baca Saronogiri, maaf ya. Oke, Crown Krisis Manajemen. Terima kasih banyak udah atas bantuannya. Muhamin, CCM buat kapal penumpang bang atau kapal pesiar. Soalnya company sebelah butuh CCM bagi kapal pesiar. Oke, kalau disuruh buat CCM ya nggak apa-apa. Kalian ikutin ya kalau pakai agent ya. Ikutin aja. Seperti itu. Tapi kalau enggak, ya kalian bisa dapetin CCM itu di kapal pesiar dengan cara ya mengikuti trainingnya ya teman-teman. Teman-teman yang mau ke Royal lebih baik ngeplay lewat si track. Oke, ini ada saran dari Tong Tumpah ini ya. Katanya kalau pengen lamar di Royal, apply lewat si track. Nah, untuk caranya aku udah kasih tahu ya. Di part pertama, part kedua, part ketiga ya. Dan part keempat tinggal menerima job letter aja dan membuat visa. Oke. Jadi aku akan kasih tahu anunya. Soalnya ada salah satu videoku pembuatan paspor itu dihapus oleh pihak YouTube ya. Mungkin karena terlalu mendalam aku menjelaskannya. Nanti aku akan buatin untuk masalah paspornya. Soalnya di channelku nggak ada. Jadi biar kalian lebih gampang ya. Sebenarnya kalau buat sendiri itu lebih murah dan lebih tahulah prosesnya kayak gimana ya. Tapi aku belum bisa buat visanya ya. Kalau kalian ngeplay secara mandiri ya,
Untuk pembuatan dokumennya aku udah juga kasih tahu ya di video-videoku. Jadi sebenarnya mudah kalau kita tahu, tapi kalau nggak tahu itulah yang bikin kita susah untuk membuat dokumennya. Seperti visa ya, saya nggak tahu bagaimana prosesnya, itu saya nggak tahu. Persyaratan seperti C1 visa itu saya nggak tahu ya. Saya lewat agent aja biasanya. Oke, Jensen Co. Kos semua berapa? Oke, seperti yang tadi saya bilang, itu tergantung. Kalau kalian membuatnya secara mandiri itu lebih hemat. Tapi kalau kalian membuatnya lewat agent itu agak lebih mahal. Kalau dulu saya lewat agent itu perkiraan habis sekitaran 30 sampai 40 juta ya. Untuk dulu itu 7 tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang mungkin bisa aja lebih dari itu ya. Itu udah termasuk anunya teman-teman, biaya makannya ya, kesana kesini itu lama banget prosesnya pembuatan dari ya, dokumennya. Jadi untuk prosesnya itu agak lama banget untuk pembuatan dokumennya. Untuk interviewnya sih cepet, yang susah itu ya dokumennya agak lumayan lama. Salam dari Baso, beli kanggoin dulu mengabdi. Oke siap ya, semoga cepet jadi kabin steward dan di saat itu panen dan banting tulang ya. Kabin steward di kapal pesiar itu kalau saya bilang ya aduh, kerjanya kayak anu coy, kayak dikejar anjing coy. Apalagi sekarang Royal Caribbean itu waduh, megang kamarnya tuh 20 sampai 24 kalau nggak salah ya, informasi yang saya dengar. Itu yang masalahnya adalah di boarding day teman-teman, di hari pertama itu kalian kerja dari pagi, selesainya itu sekitaran jam 1, kalian harus selesaikan 24 kamar. Ngeri coy. Kalau kalian nggak pinter-pinter nyari tuyul itu ya bantuan ya, kayak biasanya runner yang bantu. Kalian akan aduh cepet covid ya. Cepet KO ya, aduh. Soalnya banyak temanku, bukan banyak sih ya, aku lihat orang yang cabin steward itu sakit pinggang teman-teman. Waduh. Makanya dari itu ya emang sih duitnya banyak ya. Sebulan itu kalau cabin steward itu bisa ngasilin 40-50. Tapi kerjaannya itu loh ya, ya pantas lah mereka mendapatkan gaji segitu, soalnya pekerjaannya itu loh ngeri banget coy. Oke. Kafe itu dapat sertifikat nggak, beli kalau boleh tahu? Kalau kafe tergantung ya. Kalau kafe-kafe biasa enggak, tapi kalau kafe-kafe yang terorganisasi kayak maksudnya ada HR-nya gitu kafenya dan ada bintangnya ya bisa aja dapet ya. Coba deh tanya dulu sama kafenya ya, apakah itu dikasih sertifikat ya sama orang yang punya kafenya. Kalau dikasih sertifikat ya bagus, sebagai pengalaman aja ya. Si Carpi lagi, soalnya aku waiter di cafe. Nah apalagi waiter ya, misalnya kalau kafenya nggak ada bintangnya, aku saranin sih cari hotel bintang 3 sampai 5. Soalnya waiter di kapal besar itu kalau saya lihat ya, itu harus kerjanya gercep ya, daya ingat kuat, pinter ngomong, udah dapat kalian cuan kalau kerja di waiter. Terus oke, Jensen Co. Oke, dari Malaysia. Woi, terima kasih banyak nih. Aku dikasih MYR 6. Aku nggak tahu ini berapa ini kalau dirupiahkan. Ya, terima kasih banyak buat Jensen Co. Jadi Jensen Co ini adalah orang pertama yang ngasih aku ini nih. Kayaknya uang ini ya teman-teman. Aku cek dulu ini. Ini uang kah? Dia ngasih super tank ya? Woi, kayaknya aku kayak inget dah ini Jensenku. Soalnya dia adalah orang pertama yang ngasih aku duit ya lewat ini nih super tank kayaknya ya. Terima kasih banyak ya. Semoga cepat kerja di kapal pesiar dan kita bisa bertemu ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Fendi Chai, beli sekolah kapal pesiar angkatan berapa? Aku sekolah kapal pesiar angkatan tahun 2012 sampai 2012 sampai 2023 bukan 2013. 2012 sampai 2013. Nah, kenapa aku
sekolah lagi ya, soalnya aku kan dulu anak komputer jaringan, nggak ada basic di pariwisata. Kalau langsung kerja ke pariwisata boleh, tapi takutnya kan aku bingung, kelabaan. Nah, karena ada duit, akhirnya aku kuliah dulu. Jadi kuliahnya itu tahun 2012 sampai 2013, 1 tahun aja. Jangan lama-lama kuliahnya ya. Yang penting tahu dasarnya aja. Setelah itu kalian cari pengalaman. Setelah cari pengalaman kalian berangkat. Seperti itu ya. Oke, semoga sedikit ada bayangan ya. One time service beli perlu banyak tuyul tapi sangat sesuai dengan pendapatan. Iya. Oke, jadi untuk di kabin steward nih ya. Jadi orang yang bersihin kamar tamu, ada sedikit informasi dari Tong Tong Tumpah ini. Aku nggak bisa sebut nama tengahnya ya, soalnya takut ada masalah nanti sama YouTube ya. Oke, jadi servisnya itu untuk di kabin steward atau orang yang membersihkan kamar tamu itu sekali servis untuk di hari-hari biasa, hari kedua, hari-hari biasa. Pokoknya setiap hari 1 kali servis, entah dia ngambil pagi atau malam. Jadi itu kayak punya kalian, misalnya kalian punya kamar 24. Nah, kalau sekali servis itu artinya kalian sehari kayak punya 12 kamar. Kenapa saya bilang 12 kamar? Karena dulu mereka itu mempunyai kamar 17, ada 18, tapi servisnya itu 2 kali antara pagi dan malam, ya. Setiap shiftnya itu apa namanya? eh, di servis. Nah, kalau sekarang punya kamar 24, itu otomatis kalau sekali servis itu kayak punya kamar 12, ya. Enak dong ya, lebih cepat keluar. Misalnya siangnya cuma bersihin 5 kamar, bisa ngebut-but deh, cus ya. Tapi malamnya tekor, ya. Oke, akan naik MSC Cruise. Oke, siap. Semoga berhasil ya. By the way, terima kasih nih Jensen Co atas apa ini ya? Kayak super tank ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Si Carpi, ya udah aku cari kerja atau kafe yang berbintang untuk mendapatkan sertifikat itu beli. Yaps. Jadi saran terbaik saya cari hotel bintang 3 atau bintang 4, bintang 5 ya. Jangan cari tempat yang nggak ada bintangnya. Nanti waktu kalian itu terbuang sia-sia kalau kalian pengen merubah nasib. Seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang mau nanya lagi? Atau dari sekian yang saya jawab, itu apakah belum ada yang paham? Kalau belum ada yang paham, kalian tanya lagi ya. Besok saya ingatkan, besok kan hari Sabtu. Besok saya nggak live, saya mau menikmati hidup. Saya mau ke Taman Bung Karno menikmati ada tarian-tarian ya. Untuk besok saya nggak live ya, tapi lagi 2 harinya Minggu saya usahakan live ya. Icon of the Seas sudah launching, beli gas ketemu di Royal. Oke, siap, semoga bisa bertemu ya, semoga bisa bertemu di kapal pesiar. Oke, kalau kita ketemu di kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line, nanti kalau saya nggak tahu kalian, sapa aku ya. Soalnya ini kan banyak nih yang subscribe, jadi aku nggak tahu wajahnya kayak gimana ya. Nanti kita bisa bikin konten bareng. Seketika ingat Pertamina, mulai dari bawah ya Mas. Iya, mulai dari bawah ya kalau mau kerja di kapal pesiar. Soalnya teman-teman ya, ini sesuai dengan pengalaman aku melihat orang-orang yang kerja tidak mulai dari bawah atau mereka langsung di posisi tengah-tengah, itu ada kasus teman-teman. Dulu aku kerja di bagian dapur dan aku melihat ada orang Indonesia yang kerja di bagian restoran. Dia kontrak pertama di bagian asisten waiter. Tidak bertahan seminggu, dia pulang teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dia nggak kuat atau dia shock dengan kondisi yang ada di kapal pesiar ya. Jadi saranku ya, kalau kalian nggak ada pengalaman, misalnya nggak ada pengalaman banget di kapal pesiar, tapi posisi kalian di rumah masih biasa aja, lebih baik mulai dari bawah ya. Tapi kalau kalian posisinya bagus di rumah dan kalian mentalnya udah anti baja seperti itu ya, anti peluru seperti itu ya, bolehlah kalian melamar posisi yang bagus. Tapi ingat, di darat sama di laut beda banget teman-teman ya, beda banget situasinya. Oke, aku
Aku lanjut jawab lagi ya. Oke, sekarang lagi dari ini mana nih? Lanjutan pertanyaan siapa nih? Sekarang Ganam official ya. Oke. Beli kalau Dewi di hotel 6 bulan, di hotel A 6 bulan lagi, di hotel B kayak gitu, bisa nggak beli buat pengalaman ke kapal pesiar? Bisa. Yang penting totalnya itu 1 tahun ya, 1 sampai 2 tahun. Nah, ini penting banget nih buat kalian yang melamar di kapal pesiar. Jangan sekali-kali selesai dulu dari tempat kerja kalian. Soalnya ini prosesnya lama banget, seperti saya bilang kemarin itu. Prosesnya tuh nggak gini loh teman-teman. Misalnya kalian sekarang lamar kapal pesiar, kalian lulus, besoknya langsung kerja ke kapal pesiar itu enggak. Kalian harus ngurus dokumen dulu. Itu proses ngurus dokumennya tuh berbulan-bulan teman-teman. Ya, ada yang ya berbulan-bulan. Perkiraan kalau lancar sih ya 2 sampai 3 bulan selesai. Ya. Itu ya, lama. Apalagi ntar medicalnya. Nanti kalau ada masalah disuruh minum obat ini itu seperti itu ya. Jadi jangan dulu selesai dari tempat kerja kalian. Alangkah baiknya kalian kerja sambil melamar ya. Kalau dapat job letter baru kalian bisa selesai dari tempat kerja kalian ya. Itu saran terbaik saya ya, soalnya banyak dari teman-temanku nih, dia selesai kerja dari tempat kerja, dia ngelamar kapal pesiar ya, karena prosesnya lama dia kurang biaya seperti itu. Apalagi job letternya hilang sebanyak 4 kali 5 kali, waduh, stres ya teman-teman. Jadi saranku tetap aja bekerja. Kalau udah dapat job letter sekitaran lagi seminggunya baru kalian resign seperti itu ya. Dan resign dari tempat kerja kalian pun itu harus benar-benar dengan baik-baik ya. Jadi perhitungkan, oh lagi 2 minggu saya mau selesai, ya 2 minggu sebelumnya buatlah surat resign kapan, biar ada pengganti kalian seperti itu. Kalian keluar dari perusahaan kalian baik, kalian kerja ke kapal pesiar juga santai ya, nggak ada masalah seperti itu. Itu saran terbaik saya ya. Asik. Oke, aku lagi nih di tong tumpah. Kalau ketemu aku kasih uppercut rahangnya. Waduh, aku report nanti ya. Nanti kamu bisa pulang ini. Kasih anu aja Jack Daniel ya. Biar mabruk bareng. Oke, si Carpi. Dari laundry attendant sampai menjadi kapten. Oke. Dia ini pengen jadi kapten loh, luar biasa ya. Semoga tercapai mimpinya ya, semoga aja ya. Beli ini WA Rage Chat JP yang mana ini? Eh, yang mana WA-nya? Nanti aku chat deh, aku masukin ya. Oke, nanti aku masukin. By the way, ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau nanya, yang nonton 8 orang. Kita live baru 43 menit, yang nonton 8 orang. Kira-kira ada yang mau nanya lagi teman-teman? Kalau ada yang nanya silakan ya. Ini saudaraku yang komen ini. Kalau kalian ngerti bahasa Bali ya. Ini saudara pertamaku ya, si Gede Sunaya. Ingat Budiono Siregar pernah berkata kapal laut. Oke, siap. Apa itu? Yap, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Semoga aku cepat berangkat ya. Nanti aku buatin video keseharianku ya. Biar ada bayangan nih buat yang belum pernah kerja di kapal pesiar ya. Oke, nambah lagi 2 orang. Ada yang mau nanya tentang kapal pesiar lagi? Aku jawab. Emang ada ya beli kafe berbintang? Kalau kafe berbintang itu aku nggak tahu ada tidaknya. Tapi kalau hotel aku tahu ada yang bintang 3, 4, 5 ya. Tapi untuk masalah kafe aku nggak tahu pastinya. Ya, mungkin mungkin anunya kualitasnya bintang 5 seperti itu. Kan ada istilah ya. Kan ada istilah kafe kualitas bintang 5.
Oke, kalau nggak pernah lihat kafe yang berbintang, bisa kerja di hotel ya. Di hotel aja kerja, cari yang bintang 3, 4, 5. Saranku sih ya di tengah-tengah aja, bintang 4 kalau bisa ya. Atau bintang 5 dulu lah kalau bisa. Kalau nggak dapat bintang 4. Kalau nggak dapat lagi ya bintang 3 ya. Jadi itu saran terbaikku buat kalian kalau ingin kerja ke kapal pesiar. Oke teman-teman, kira-kira ada yang nanya lagi? Udah jam 9, kira-kira ada yang nanya lagi? Aku tunggu. Aku live-nya sekitaran 1 jam, lagi 15 menit. Kalian mau nanya apa? Makanan di kapal pesiar gimana atau gimana ya? Silakan bertanya. Atau yang lainnya gimana? Berat nggak sih beli jadi cabin steward di Royal Caribbean Cruise Line? Oke, untuk masalah berat tidaknya sih aku belum ada pengalaman untuk jadi cabin steward ya. Tapi kalau aku melihat pekerjaannya itu lumayan sih, lumayan berat. Di pas hari pertama itu lumayan berat karena itu harus kamarnya dibersihkan dari 24 kamar atau 23 kamar. Berapapun sectionnya itu harus dibersihkan di saat itu juga, harus benar-benar bersih ya. Berat sih ya, tapi duitnya juga lumayan teman-teman. Duitnya ya kalau kalau nggak salah nih ya, kalau sesuai dengan info yang aku tahu itu rata-rata mereka bawa lumayan lah ya. Kalau gaji basicnya aja 1.200 dolar, sekitaran 15 dolar 15 ya 20 jutaan lah gaji basicnya. Belum lagi yang apa namanya tuh, pakai sistem garansi ya, garansi apa namanya tuh, belum tippingnya lumayan lah, 40-50 dapat lah kalau kalian beruntung mendapatkan tamu ya. Lumayan coy, sebulan 50. Wih, banyak ya. Langsung deposito. Oke, si Carpi lagi bertanya, di cabin steward ada asisten cabin steward nggak? Untuk di Royal nggak ada, tapi untuk di Carnival ada asistennya. Yang aku tahu ya, untuk di Carnival ada asistennya, tapi untuk di Royal nggak ada teman-teman ya. Kalau di kapal pesiar ada yang namanya bellboy kah? Bellboy nggak ada. Yang ada itu cuma baso, cabin steward. Kalau di Royal ya, baso, cabin steward. Kalau dari bawah cleaner, baso, cabin steward. Jadi 3 tahapan. Kalau kalian melamar di housekeeping, pertama dari cleaner dulu, cross training. Setelah cross training kalian dapat baso. Kan kalian interview tuh, misalnya lulus jadi baso, setelah itu kalian jadi cabin steward ya, atau SRA lah kalau istilahnya, stateroom SRA ya, seperti itu. Kalau bellboy nggak ada, nggak pernah denger aku bellboy di Royal Caribbean. Oke teman-teman, ada yang nanya lagi, aku tunggu nih, lagi 12 menit ya. Ada yang mau nanya lagi, aku tunggu. Apa kalian udah kerja di kapal pesiar ini? Untuk besok aku nggak live ya teman-teman. Aku mau ke Taman Bung Karno besok. Semoga aku masih hidup besok ya. Aku mau ke Taman Bung Karno nonton tari-tarian. Oke, dari Sang M. Halo Bang, untuk set job di rata-rata kapal pesiar itu apa aja yang tidak diperlukan skill khusus? Oke, untuk side job di kapal pesiar itu yang tidak memerlukan skill khusus apa ya? Maksudnya nggak ada skill gitu. Kayak misalnya bedding. Ya, bedding kan perlu skill ya. Apa ya skill? Oh, gini. Kalian bawa lukisan teman-teman. Aku nggak tahu apa istilahnya itu. Di kapal pesiar itu ada saya job bawa lukisan doang. Misalnya lukisannya mau dipindahin kemana itu ya, kalian ambil di dari tempatnya dipindahin. Itu dapatnya itu per hari sekitaran 30 apa 20 dolar teman-teman ya.
Tapi yang memerlukan skill itu banyak. Tukang cukur perlu skill, pijat perlu skill, terus bedding itu side job perlu skill. Oh, yang nggak perlu skill ini cuci pakaian. Ya, jadi di kapal pesiar itu ada namanya side job nyuci pakaian. Tapi jangan ya, apa namanya tuh ya? Jangan kalian melakukan itu pas kalian kerja, nggak boleh di luar jam kerja. Misalnya kalian disuruh nyuci pakaiannya si A, nanti dikasih upah sekitaran 20 sampai 30 dolar sekali cuci. Wow, keren banget ya. Itu plus dah nyetrika. Tapi aku nggak pernah apa namanya tuh memberikan side job kepada orang lain untuk masalah pakaian. Soalnya aku bisa melakukannya sendiri dan juga aku pendapatannya nggak terlalu banyak ya, jadi ya aku masih bisa melakukannya sendiri ya, buat apa males-malesan seperti itu ya. Ya, jadi itu aja sih side job yang aku tahu: tukang cukur, cuci pakaian ya, pijet, apalagi bersihin kamar karyawan itu pas sebelum pulang, itu side job juga perlu ya. Apa nih? Oke, si Carpi, pengalaman beli upah apa aja kalau boleh tahu? Pengalamanku banyak teman-teman. Aku pernah kerja di komputer, tempat komputer, pernah. Jadi tukang masak, pernah di Bali. Di Sun Island, di Hotel Sun Island Training di sana 6 bulan, di Villa Tanah Dewa jadi staff di sana 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun setengah. Itu aja. Tapi itu tukang masak di Bali. Setelah itu di Royal jadi tukang masak 2,5 kontrak. Setelah itu sekarang housekeeping. Itu aja pengalamanku ya. Oke, Sang M, halo Bang, untuk saya job di rata-rata oke, udah ya, udah aku jawabin ya untuk Sang M. Semoga sedikit ada bayangan untuk masalah saya jobnya ya. Si Carpi lagi, aku cuma menghayal aja sih beli. Siapa tahu ntar bisa kerja di kapal pesiar, ntar bisa keliling gratis. Ya, menghayal dulu ya, jadi ada bayangan nih, wah kerja di kapal pesiar gini nih. Oke, Dewa Suwartana, Bang izin bertanya, saya udah 9 bulan kumpul dokumen lengkap tapi belum dapat job letter sampai sekarang. Kira-kira apa ya, kira-kira apa yang menyebabkan ya? Saya udah 9 bulan kumpul dokumen lengkap tapi belum dapat job letter. Oh, udah 9 bulan ya. Coba deh si Dewa coba chat schedulernya lewat email. Itu kan dikasih email, maksudnya itu kalian si Dewa itu kan pas melamar itu kan melampirkan emailnya. Nah, coba deh cek emailnya, siapa tahu ada chat dari pihak company, siapa tahu itu schedulernya, coba chat dia ya. Tapi kalau nggak ada, bisa tanya ke agennya. Misalnya si Dewa ini menggunakan agent, tanyain sama agennya, kenapa belum dapat job letter sampai 9 bulan ini. Nah, cari tahu alasannya. Tapi menurut pandangan saya, kenapa itu bisa lama? Yang kemarin saya bilang, kalau misalnya kerja atau melamarnya di kapal Royal Caribbean Cruise Line, itu company-nya lagi memerlukan banyak karyawan, tapi karyawannya tuh didiemin dulu. Soalnya itu kan prosesnya lama. Jadi misalnya dokumennya tuh udah jadi dan tinggal nunggu job letter aja, sebenarnya itu buat, kalau menurut pandanganku ya, buat karyawan yang siap untuk berangkat untuk kapal baru. Soalnya di Royal Caribbean itu kan ada yang namanya kapal baru yang akan launching di tahun ini. Nah, karena company-nya itu tidak mau ribet, jadi ketika kapal pesiar itu mau launching, jadi siapa yang dokumennya udah lengkap nanti akan dikasih job letter. Itu menurut pandanganku ya. Maka dari itu banyak banget karyawan yang melamar di kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line, khususnya new hire,
banyak yang stuck atau diam di rumah. Nah, jadi pandanganku itu buat kapal baru aja, seperti itu. Nah, kenapa lama ya alasannya itu, dan juga mungkin efek dari pertempuran antar negara. Kalian tahu lah ya, kalian sering lihat di berita-berita. Mungkin itu juga menyebabkan lama kalian join atau lama kalian mendapatkan job letter. Tapi lebih pastinya tanyakan ke agennya ya, buat si Dewa ya, tanyakan ke agennya kenapa, apa alasannya seperti itu ya, padahal dokumennya udah lengkap ya. Semoga sedikit ada bayangan ya. Beli nak Bali ternyata, oh iya, nak Bali, nak oli beleleng. Jensenko kerja 10 jam satu hari. Ya, untuk satu hari itu kalau di bagian bukan di bagian, kalau di kapal pesiar Royal Caribbean itu kerjanya 10 jam untuk satu hari. Maksimal, teman-teman ya. Dan misalnya kalau kalian lebih kerjanya, kalian harus menyetingnya. Di kapal pesiar Royal Caribbean itu kan kalian ngabsennya tuh bisa ngatur sendiri, masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu bisa. Itu lebih fleksibel lagi ya untuk di Royal. Tapi untuk di kapal lain aku nggak tahu apakah bisa disetting atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa disetting, kalau kalian kerjanya telat seperti itu. Kalau selesainya nggak telat ya telat seperti itu. Nah, untuk kerjanya ya 10 jam. Untuk di hari-hari biasa, ya aku ingatkan lagi, kerja di kapal pesiar itu 10 jam itu di hari-hari biasa. Misalnya hari kedua pas cruising ya. Hari pertama itu kan pergantian tamu. Nah, hari pertama itu kalian pastinya lebih kerjanya 10 jam. Aku jamin. Ya, kalau di bagian housekeeping ya, kerjanya lebih dari 10 jam karena super sibuk banget itu. Apalagi anak dapur juga, pengambilan barang. Pokoknya semua departemen itu lumayan sibuk banget di hari pertama. Itu kerjanya bisa lebih 10 jam. Kadang saya kerja 11 jam, 12 jam ya. Tapi saya tetap input 12 jam. Nah, nanti untuk di hari selanjutnya itu, hari kedua, ketiga, di sana saya kerjanya kurang dari 10 jam. Biasanya sih 9 jam itu diperbolehkan ya. Jadi seperti itu. Dan di hari terakhir juga kerjanya ya, hari terakhir itu tergantung posisi ya. Kalau saya runner itu hari terakhir kadang 11 jam kerjanya. Kadang-kadang ya. Jadi seperti itu. Tergantung juga ini ya, untuk Jensenko tergantung posisi aja. Bagian apa seperti itu ya, tergantung. Tapi untuk di kapal pesiar itu aturannya kerjanya 10 jam maksimal. Lebih dari itu kayaknya sih melanggar ILO namanya. ILO itu aku nggak tahu kepanjangannya apa, tapi teman-teman bilang ILO ya. Jadi ILO itu kayak aturan kerja di Amerika ya. Kalau nggak salah kerja aturan di Amerika lah seperti itu. Oke, si Karpi. On the job training itu biasa dijadikan pengalaman kerja kah beli? On the job training ya, itu biasa bisa dijadikan pengalaman, bisa dijadikan pengalaman. Yang penting ada sertifikat untuk trainingnya tuh, yang penting ada sertifikat, itu bisa dijadikan pengalaman. Dan ingat juga bintang 3 atau bintang 5 ya, 3, 4, 5. Bro, kalau di kapal kita mau ATW WA gimana ya? Apa ini? Bro, kalau di kapal kita mau internet itu ya, internet atau WA gimana ya? Oh ya ya ya. Kalau internet kalian bisa beli wifi yang ada di kapal pesiar. Kalau di Royal Caribbean itu menggunakan program atau ya program 1 jam. Ya, jadi kalian beli internet 1 jam itu harganya sekitaran $4, kurang lebih $4 ya, 3,99 kalau nggak salah. Itu kalian bisa menggunakannya cuma 1 jam dalam satu hari. Entah kalian menggunakan WA, entah kalian buka YouTube, entah kalian video call, cuma 1 jam. Tapi kalau di kapal lain beda lagi ya. Kalau di kapal lain katanya sih, kata tetanggaku kerja di company lain, itu gratis ya, tapi WA doang. Tapi untuk di Royal Caribbean yang saya tahu itu berbayar. Tapi yang terakhir karena corona, WA-nya gratis untuk di Royal Caribbean. Tapi untuk sekarang saya nggak tahu ya, soalnya 2 tahun saya nggak kerja di kapal seperti itu. Jadi untuk internetannya berbayar ya teman-teman. Dan juga bisa menggunakan kartu TND.
Kalau misalnya di Amerika bisa menggunakan kartu TND. Nah, itu kalian bisa beli sama orang-orang dalam di kapal pesiar. Biasanya mereka jual, ya. Tahun 2030 aku kuliah, ambil jurusan perhotelan dan kapal pesiar beli. Oke, siap. Waduh, 2030 jauh banget. Saya 2 bulan pun belum final interview. Oke, belum final interview. Sabar ya, sabar aja. eh Apa namanya tuh? Ya, sabar. Saya sarankan sabar. Aku nggak bisa ngepush juga, soalnya kan mereka banyak nanganin orang ya. Setidaknya ditindaklanjuti ya. Tanyain kapan final interview. Tanya setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kalau lewat agent. Tapi kalau nggak lewat agent, biasanya atau melamar mandiri biasanya dikasih tahu lewat email untuk masalah final interview. Ya. Pulang ke Bali saat kontrak pertama, oleh-oleh apa aja beli Upa? Beli untuk keluarga di rumah. Oh, untuk di kontrak pertama tidak terlalu banyak oleh-oleh ya. Paling baju yang murah ya. Soalnya kan ngutang untuk kerja kapal pesiar. Jadi berangkatnya itu ngutang ya. Jadi tidak terlalu banyak oleh-oleh ya. Jadi saya banyak bawa duit di kontrak pertama karena tidak terlalu banyak beli oleh-oleh. Seperti itu ya. Paling baju aja, baju yang murah, berapa itu, $4 kalau nggak salah, 4-3 dolar ya, soalnya ada diskon jadi saya beli. Ping sata tiang ke ejen beli unden ngantos gen beli, iya, berarti disuruh bersabar dulu ya, si Dewa Suwartana. Beleleng aja beli, tiang nak beleleng nih masih Sangsit ya, desa Sangsit. Oke. Sang M, thank you bang, dah dijawab. Untuk hemat kuota di kapal gimana ya bang? Sialnya beli kuota di kapal kan lumayan mahal ya. Ya, caranya untuk menghemat ya kalian harus keluar ketika port day atau kapalnya di darat. Nah, di sana kalian bisa eh, menggunakan kesempatan untuk menelpon keluarga. Biasanya sih dekat-dekat terminal atau dekat-dekat ya dekat-dekat terminal, dekat-dekat kapal pesiar itu, kapal pesiar kan ngeport, ya ngeport. Terus di tempat ngeport itu kan ada terminal. Nah, di sana biasanya ada wifi. Kalian kalau misalnya ada waktu di siang hari, kalian boleh keluar cari wifi doang seperti itu. Di sana kalian bisa hemat. Kalian harus ada planning nih, download apa seperti itu ya, download lagu, download film. Kalian harus ada planning, soalnya di sana kan takutnya kalian buyar seperti itu ya. Soalnya di kapal pesiar itu berbayar bro untuk masalah wifi ya. Oke, untuk hematnya gitu ya. Oke, Jensen Ko tanya, gaji bayar USD atau local currency? Kalau di Royal itu USD teman-teman ya, dolarnya Amerika ya. Jadi dimanapun dimanapun tugas kapalnya, misalnya kalian kerja di kapal pesiar Royal Caribbean, nah kapalnya itu bertugas di Asia aja, nah itu kalian mendapatkan gaji dolar teman-teman, nggak rupiah, nggak mata uang Cina, nggak, itu dolar. Semua kapal pesiar di Royal Caribbean itu semua gajinya dolar, dimanapun tugas tugas kapal pesiarnya ya. Seperti itu. Si Karpi, kalau nggak bisa dibuat dijadikan sebagai pengalaman sama company gimana tuh beli? Kalau nggak bisa dibuat dijadikan sebagai pengalaman sama company gimana tuh beli? Yang mana ini? Yang sertifikatnya itu maksudnya? Bisa sih, tapi kan mereka akan nggak percaya kalau nggak ada sertifikatnya ya. Jadi harus ada sertifikatnya karena sertifikat itu penting. Semua orang juga bisa, misalnya nggak ada sertifikat, mengada-ngada aja. Saya pernah kerja di sini 2 tahun, tapi nggak ada sertifikatnya kan sama aja dengan bohong seperti itu ya. Jadi harus ada sertifikatnya kalau pengen melamar kapal pesiar itu ya. Sebagai bukti aja. Untuk sertifikat on the job training maksudnya beli. Iya, apalagi training itu harus ada sertifikatnya. Saya aja training ada sertifikatnya. Biasanya sih saya minta ya. Jadi harus ada sertifikat teman-teman ya. Fix harus ada sertifikat. Kalau nggak ada sertifikat, semua orang bisa mengada-ngada. Misalnya nih, bilang aja nih saya nggak ada pengalaman di pariwisata.
Saya bilang aja sama agennya, saya pernah bekerja di hotel A selama 2 tahun, padahal saya nggak pernah bekerja. Apakah agennya percaya? Kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu agennya minta sertifikat. Itu maksud saya ya. Kalau nggak ada sertifikat, cuma omong-omong aja kan mereka nggak mudah percaya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi harus ada sertifikatnya. Apapun itu, training karyawan harus minta sertifikat. Banjaran Belit yang Penarukan. Oke, siap. Pak Dewa, Penarukan. Oke, semoga kita ketemu di jalan ya. Dekat banget nih sama desaku. Dulu tujuan beli pas kerja di kapal pesiar buat apa? Oke, tujuanku kerja di kapal pesiar sebenarnya sih untuk ngubah ngubah nasib aja atau nyari duit ya. Itu tujuanku. Untuk apa namanya itu ya? Untuk benerin rumah, bangun aset seperti itu tujuanku. Nah sekarang aku berangkat kapal pesiar, ada lagi tujuan baruku ya. Jadi anggap aja dulu itu tujuannya udah ya beres lah ya. Sekarang ada tujuan lagi. Kalau nggak ada tujuan, kalian kerja di kapal pesiar itu yang pastinya uangnya akan cepat habis teman-teman ya. Jadi uangnya tuh tidak digunakan secara rapi. Itu sih menurut saran saya, kalau kalian pengen kerja di kapal pesiar harus ada tujuan ya. Kalau nggak ada tujuan, buyar keuangan kalian. Oke. Tujuan udah. Oh, USD ya, USD dimanapun itu kapalnya ya. Selamat malam Kak, kalau ID crew apa nih? Selamat malam Kak dari Boneng Official. Kalau ID crew kalau 1 tahun udah nggak bisa lagi dipakai, saya new hire belum tahu apa Kak. Oke, untuk masalah ID ya, misalnya nih kalian udah dapat ID, ya kalian dapat ID, kalian nggak bisa masuk ke My RCL Home ya. Si Boneng Official kerja di mana nih? Di Royal Caribbean. Nah misalnya kalau di Royal Caribbean, misalnya kalian menggunakan ID kalian, setelah itu kalian memasukkan password kalian, misalnya nggak bisa masuk, itu kalian harus forget password ya. Kalian klik forget password, nanti kalian dikirimi password yang baru ya. Bukannya ID-nya udah dihapus, bukan. ID-nya masih bisa dipakai, tapi cuma ada pembaharuan aja. Jadi password kalian itu harus ada pembaharuan. Pastikan email yang kalian daftarkan itu kalian masih ingat passwordnya apa. Nanti passwordnya itu dikirim lewat email. Paham sampai di sana ya? Jadi misalnya kalian new hire, udah dapat ID, tiba-tiba kalian nggak masuk karena 1 tahun kalian nggak buka MyRCL Home. Kalian coba deh masukkan ID kalian, atau ya masukkan ID kalian. Bukan, kalian klik saja forget password ya. Bukan, kalian klik aja masukkan ID kalian, terus password kalian. Kalau nggak bisa, kalian langsung klik forget password. Nanti kalian di sana disuruh memasukkan ID dan email kalian. Seperti itu ya. Jadi itu caranya, nanti dikirimi paspor yang baru. Nanti kalian bisa masuk lagi. Kalau di Royal Caribbean, kalau di tempat lain saya nggak tahu ya. Setelah selesai kontrak kerja, ada dikasih reference letter atau sertifikat kerja gitu ya Bang? Iya, biasanya sih dikasih yang namanya ini teman-teman, apa ini namanya ya, aku lupa ini. Appraisal ya. Jadi appraisal ini sebagai bukti aja ya. Ini appraisalku, 2 appraisalku sebelumnya. Jadi 2 appraisal ini bisa kalian dapatkan sebelum kalian pulang ke rumah. Tapi kalau kalian mau minta gini sertifikat, itu boleh. Kalian minta sama supervisor kalian, itu boleh kalian minta sertifikat. Tapi saya nggak pernah minta sertifikat. Saya itu paling minta ini aja, appraisalnya. Nah appraisal ini sudah membuktikan bahwa saya kerja di kapal pesiar. Jadi berupa kertas doang teman-teman ya. Jadi seperti itu. Boleh kok minta sertifikat, kayak teman saya bisa itu boleh minta sertifikat ya. Si Carpe, oke, untuk sertifikat on the job training udah saya cek list buat melamar kerja di kapal pesiar. Jadi tinggal urus lainnya ya. Semoga berhasil ya. Semua informasinya beli kan, coba send request letter bin. Oke, coba aja ya. Coba deh request setiap 2 minggu atau seminggu. Kalau dibalas, biasanya sih dibalas sama pihak schedulernya. Sama seperti saya ya. Saya kirim email sekarang, besoknya udah dibalas. Saya kemarin itu ngirim nanyain masalah job letter, saya tanyain. Tapi saya nanyanya baik-baik ya.
kira-kira kapan saya akan berangkat seperti itu. Soalnya semua dokumen saya udah selesai dan akhirnya dibalas. Katanya sih harus nunggu dulu seperti itu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kirim sekali aja, kalau udah dapat balasan, kalau disuruh nunggu ya harus nunggu seperti itu ya. Kalau tujuanku kerja di kapal pesiar ya cuma ngumpulin duit untuk bangun rumah dan bikin bisnis cafe dan resto. Oke, siap. Semoga sukses ya, Karpi. Oke, dari Aaron Brusen. Dulu sebelum naik kapal, basicnya apa beli? Saya lihat video kemarin, kamu mantan anak kitchen. Sebagai orang kitchen juga, saya paham gimana gilanya kitchen kapal pesiar. Memang sangat berat. Aduh, aku kalau apa namanya tuh kalau flashback lagi ke kapal apa namanya itu tukang masak di kapal pesiar, wih berat banget teman-teman ya. Aku jujur aja nih aku bilang sama kalian yang masih nonton ya, kerja di kapal pesiar sebagai tukang masak itu berat teman-teman. Kalau kalian tidak ada passion, apalagi tidak ada passion ya seperti saya, berat banget. Saya itu sebenarnya basicnya itu komputer jaringan teman-teman. Ya giniin komputer, giniin jaringan karena saya pengen keluar negeri aja dan pengen cepet keluar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja di kapal pesiar. Katanya sih kalau pengen cepet kerja kapal pesiar harus pilih pilih tukang masak. Akhirnya saya nyemplung tukang masak. Setelah saya nyemplung nggak ada basic, iseng-iseng berangkat. Aduh gila teman-teman, stres saya di kapal pesiar ya. Nggak ada passion, suruh kerja di tukang masak. Waduh gila, banyak tekanan. Pokoknya, aduh, pernah saya nggak cuci muka gara-gara saya telat masuk kerja. Nggak cuci muka teman-teman. Cuma lihat kaca aja, yang penting nggak ada kotoran di sini. Ya udah kerja gitu. Saking telatnya seperti itu ya, saking capeknya seperti itu. Jadi basicnya saya itu amburadul. Sekarang di housekeeping kan. Saya nggak kuliah di housekeeping, tapi kerja di housekeeping kan. Kacau saya teman-teman ya. Jadi kayak masih meraba-raba yang mana sih yang nyaman gitu ya, jadiin pengalaman. Oke. Oke. Oke, di mana tadi pertanyaannya si Aaron Brusen ini ya. Oke. Appraisal baik. Ya, appraisalnya baik semua. Aku dapat nilai 4 dua appraisal terakhir ya. Si Carpi, beli pernah dapat reward nggak dari kapal pesiar? Pernah. Saya pernah menjadi karyawan terbaik ya. Nominasi. Aku kasih sertifikatnya ya biar aku nggak dikasih ngomong doang gitu. Tunggu dulu ya. Aku kasih lihat nih sertifikatnya. Oke. Tunggu dulu. Oke teman-teman, ini sertifikatku ya. Oke, aku akan jelasin satu persatu ya. Ini sertifikatku semua nih selama selama aku kerja di kapal pesiar ya. Yang mana ini yang nanya ini? Dia pernah dapat reward. Oke, si Charpi ya. Oke, yang pertama ini aku dapat sertifikat awards ini Komi 2. Ya, ini aku dapat Komi 2. Nah, untuk di dapur aku dapat ini sertifikat Komi 2 ya. Nah, ini aku dikasih oleh bosku. Setelah itu aku menang gini nih, 900 menit internet ya. Nggak tahu ini aku ceritanya kok bisa dapat ini ya, nggak tahu aku. Setelah itu ini aku komi 1. Aku dapat promosi dari komi 2 ke komi 1 ya. Kalian bisa lihat nggak sih? Nah, komi 1 ya. Komi 1 di sini. Komi 1 ya. Oh, ini. Ini ya. Komi 1. Terus ini aku dapat nominasi karyawan terbaik. Ini wajahku ini hitam banget, rambutnya pendek ya, hidup lagi. Ini aku dapat karyawan terbaik di Quantum. Di Quantum ya, di Quantum Kirti Komang.
Wow, aku dapatnya anu teman-teman. Apa namanya tuh? Ya, internet nelpon gratis kalau nggak salah. Nah, kalau ini employee of the month, aku dapat nih employee of the month, employee of the month. Aku kerja di Quantum sebagai runner ya, sebagai runner aku dapat nih. Wow, ya. Yang ini aku di bagian apa ya? Kalau nggak salah yang sebelumnya itu ya housekeeping. Kalau di housekeeping itu cepat banget dapat nominasi. Kalau di dapur susah, coy. Susah, harus pintar-pintar. Nah, ini sertifikat pipeline ku di ini pipeline ya. Yang hitam ini karir pipeline ya. Jadi itu aku dapetin di kapal pesiar. Nah, pipeline-nya itu aku dapetin pas aku pindah dari dapur ke housekeeping seperti itu. Jadi ada pertanyaan lagi yang mau, aduh masih banyak pertanyaan nih yang belum aku bisa jawab nih ya. Belum aku jawab maksudnya. Dari Iron ya, kapal pesiar memang oke appraisal. Oke, tiga pertanyaan lagi ya. Setelah itu aku akan stop ya. Soalnya udah 1 jam lebih nih ya. Ini pertanyaan dari Dewa Swartana. Pertanyaan apa gimana nih? Tiang sebelumnya berkirim request letter B, cuma saya nggak ada respon sama sekali. Bahkan bebulan Juli tiang kirim sampai Jani sing direspon beli. Oke, oke belum direspon ya. Ngirimnya lewat apa ini? Apakah lewat May RCL Home atau email? Kalau saya ngirimnya lewat email ya, jadi saya tahu email scheduler itu, jadi saya itu langsung dibalas sama mereka untuk masalah offer letter. Tapi untuk job letter saya disuruh nunggu. Ya, kalau saya sekarang email lagi schedulernya yang pastinya disuruh nunggu ya. Oh, ini mungkin requestnya job letter ya. Oke, kalau nunggu job letter sama, saya juga masih nunggu job letter ya. Ya, jadi pada intinya harus anu aja, bersabar aja. Tapi kalau udah pernah ngirim request job letter sebelumnya dan udah pernah dibalas dan mereka bilang harus nunggu, ya harus nunggu. Tapi kalau mengirimnya berkali-kali mungkin aja nggak dibales. Kayaknya sih ya. Sekarang kita kirim, dibalas, karena kita nggak sabar, kita kirim lagi, mungkin aja dibalas, mungkin aja tidak. Ya kalau terlalu sering, mungkin aja nggak dibalas karena sudah dikasih tahu bahwa disuruh nunggu. Ya tapi baik juga sih di push mereka ya, baik juga biar mereka itu nggak kelupaan sama mereka seperti itu ya. Jadi saya juga seperti itu, saya kirimnya setiap sebulan sekali. Udah merasa wah nggak ada informasi nih, saya kirim lagi seminggu. Kalau nggak dibalas ya mungkin mereka sibuk, tapi kalau dibalas ya syukur ya. Kalau ngirim lewat MyRCL Home, kalau ada menu scheduling itu cara meresponnya biasanya mereka meresponnya lewat email biasanya. Ya, jadi kalau di MyRCL itu MyRCL Home di websitenya itu kan nggak ada anunya teman-teman. Apa namanya itu balasannya. Biasanya tuh mereka membalasnya lewat email yang pernah kita daftarkan. Ya, coba deh cek emailnya. Siapa tahu ada atau mungkin di tempat yang spam. Ya, siapa tahu nyangkut di sana seperti itu ya. Si Dewa. Kalau emang nggak ada ya harus bersabar. Tapi rutin kirim setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk meminta job letter. Tapi kalau udah dibalas disuruh nunggu ya harus bersabar. Ya itu saran saya. Untuk dapat sertifikat dari hotel gimana caranya beli biar pas aku kerja di hotel nggak bingung. Caranya ketika selesai dari tempat kerja, misalnya lagi seminggu selesai, bilang sama bosnya, bos saya mau minta sertifikat soalnya lagi seminggu saya mau selesai, nanti dibuatin. Tapi kalau mintanya mendadak hari ini selesai, tiba-tiba kalian minta seperti itu, ya jelas kalian disuruh nunggu ya. Saran saya misalnya seminggu sebelum kalian selesai, kalian minta sama supervisor dan pasti dikasih. Dan itu kan ada itu biasanya di masing-masing hotel itu kan ada persyaratannya. Misalnya kalau udah kerja 3 bulan baru dapet atau 6 bulan baru dapet, kayak seperti itu ya.
Jadi kalau baru kerja 10 hari pengen sertifikat, nggak dikasih. Ya, saya jamin itu. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Oke, si Boneng, saya bisa masuk si track Royal Beli dan dulu pernah dapat LOI dan hilang, entah gimana ceritanya. Ini udah lewat 1 tahun nunggu. Apakah masih ada harapan buat new LOE Beli? Sebenarnya masih ada harapan, ya. Caranya coba deh cek emailnya, ya. Jadi si Boneng kan komunikasi lewat email kepada perusahaan. Nah, jadi cek emailnya, apakah ada email yang masuk dari company. Nanti kalau ada, misalnya berupa nama dari Royal Caribbean, chat aja dia, bilang bahwa saya itu dokumennya udah lengkap dan siap untuk berangkat. Nanti kalau dibalas, kalau mereka bilang harus nunggu, ya harus sabar nunggu, seperti itu ya. Bilang aja dulu, misalnya lewat agent ya, tiba-tiba agentnya diputus, seperti itu ya. Dan agentnya kan nggak ngurus lagi karena agentnya diputus, misalnya seperti itu. Kalian cek aja emailnya, mereka pasti kok ngirim sesuatu lewat email kalian. Jadi kalau email kalian itu dicek, kalian tahu nama emailnya apa, kirim email kepada dia bahwa si Boneng ini udah siap kerja dan dokumen udah lengkap, bisa nggak dikirimin job letter, seperti itu ya. Jadi harus ditindaklanjuti. Sebenarnya masih ada harapan, tapi ya masih ada harapan. Kalau dibales berarti ada harapan, tapi kalau nggak dibalas-balas, kayaknya sih udah dihapus ya tuh ya, atau di blacklist. Tapi kalau masih bisa masuk lewat MyRCL Home, ID-nya dan passwordnya, berarti itu masih dianggap calon karyawan. Jadi kirim aja lewat email. Cara satu-satunya sih lewat email teman-teman ya. Nggak ada cara lain kalau berkomunikasi lewat sama company itu. Cara satu-satunya itu harus lewat email ya. Itu saranku ya. Si Carpi, Beli, apakah semua karyawan bakalan dapat reward dari kapal pesiar atau gimana? Enggak, tergantung. Kalau karyawannya kerjanya baik, nggak banyak overtime, kerjanya tepat waktu, dapat reward ya. Nggak semuanya dapat. Cuma pilihan ya. Setiap bulan itu ada. Bulan November karyawan terbaik ada, Desember ada, setiap bulan itu ada. Kalau kalian kerjanya baik ya dapat. Iron Busen, off duluan Beli. Buat adik-adik yang pengen ke kitchen kapal pesiar, jangan buru-buru ya, latihan mental dulu di darat. Itu paling penting. Itu aja. Soal skill masak nanti bisa dipelajari di kapal. Oke, siap. Terima kasih sarannya ya. Jensenko. Oke, semakin banyak ini pertanyaan ya. Jensenko. Lagi 5 pertanyaan lagi ya. Ini udah 1,5 jam ini aku menjawab ya. Kita lanjut besok lagi ya. 5 aja sampai Boneng official ya. Besok nggak live. Oh, besok nggak live ya, lagi 2 hari baru live. Jensenko, proses untuk naik kapal memang ambil masa terlalu lama. Ya, emang. Apalagi kita dunia ini masih ada pertempuran ya. Lama banget teman-teman. Kasihan yang lain ya. Yang penting sabar aja. Nanti kalau udah dapet job letter, gaskan ya. Di Eko, Beli, kalau mau pertama kali berangkat, bagusnya cari posisi apa di HK. Kalau di HK baru pertama kali cari di cleaner atau enggak di pool attendant ya. Kalau pertama kali berangkat, cari yang di bawah dulu, di cleaner ya. Seperti itu. Tapi kalau kalian mau nyari bakso ya terserah. Yang penting kalian siap mental aja ya. Bakso. Tapi untuk kontrak pertama di kabin steward itu agak sedikit sulit kalau nggak ada pengalaman di kapal pesiar di tempat lain ya. Tapi kalau kalian misalnya pengalamannya di rumah aja, untuk melamar kabin steward itu susah. Palingan dari bawah dulu ya. Gini aja, cleaner aja. Nanti kalian bisa mempelajari situasi di kapal pesiar itu kayak gimana ya. Si Karpi, kalau mintanya ke HRD gimana tuh Beli? Ya boleh, untuk minta sertifikatnya boleh. Kenapa nggak beli panjang aja Beli untuk rewardnya? Kenapa nggak beli pajang aja Beli untuk rewardnya? Oh, dipajang. Wah, buat apa dipajang? Nanti dimakan semut ya. Mending disimpan aja ya.
Simpan aja di tas. Oke, nggih sukses mau beli sehat selalu. Oke, siap. Rudi Amirudin, halo. Oke, halo. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, satu lagi nih ya, biar aku nggak kepikiran. Kalau mau pindah posisi nanti di Royal syaratnya apa aja, Bang? Oh, pindah posisi ya, syaratnya apa aja? Oh, di Royal. Syaratnya yang pertama itu harus one full kontrak. Kalau kalian pengen pindah ya, pindah departemen one full kontrak. Setelah itu kalian appraisalnya nilainya bagus, kok bahasa Inggris lancar dan interview lulus. Itu aja ya. Kebanyakan itu untuk persyaratannya. One full kontrak dulu. Satu penuh kontrak kalian, misalnya kontrak 8 bulan, kalian 8 bulan harus penuh itu dengan posisi yang sama, baru kalian bisa ngelamarnya. Seperti itu ya. Itu kebanyakan. Nanti aku kalau dari kapal besar aku foto-foto deh buat kalian ya. Oke, itu aja ya. Jensku baik. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi di 2 hari yang akan mendatang. Terima kasih banyak yang masih menonton sampai detik terakhir. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Bye bye. Semoga sedikit ada bayangan. Bye bye. Selamat malam teman-teman. Semoga mimpi indah ya. Udah 7:30.